Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'anaf Fajar dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan mata kuliah yaitu Hukum Administrasi Negara, dan dosennya yaitu Pak Rizal Amirullah. Jadi di sini saya akan membuat video tentang presentasi yang terkait dengan judul Asas-asas Umum Administrasi Negara. Dan di sini saya akan menampilkan sebuah PPT yang akan menjelaskan terkait judul yang saya omongkan, yang saya bicarakan tadi. Jadi Jadi di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya ucapkan, yaitu asas-asas umum administrasi negara. Jadi apa itu asas asas umum administrasi negara? Asas-asas umum administrasi negara adalah prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh penjabat dan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi publik dilakukan secara efektif, efisien, adil, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, fungsinya apa sih? Di sini juga dijelaskan menurut Zazim Hamidi sebagaimana dikutip Ridwan H- HR, asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai satu, pegangan bagi penjabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Dua, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara yang berwujud penetapan. Dan yang ketiga, sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Dan selanjutnya yaitu asas-asas umum ini ada berapa sih? Jadi yang pertama itu ada asas-asas kepastian hukum yang dapat dijelaskan bahwa asas-asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keajaiban, keadilan dan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dua, asas-asas kemanfaatan. Asas-asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain. Kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang, kepentingan dengan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga itu ada asas keberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau penjabat pemerintah dalam menetapkan dan melakukan kepentingan atau tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Yang keempat ada asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Selanjutnya ada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, asas kepentingan umum. Yang kedelapan ada pelayanan yang baik. Yang kesembilan ada asas keseimbangan.
Yang ke-10 ada asas kesamaan dalam mengambil kekuasaan. Yang ke-11 ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang ke-12 ada asas permainan yang layak atau asas ini menghendaki warga negara yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara sebelum adanya keputusan administrasi, asas ini juga menekankan kepentingan kejujuran, keterbukaan dalam proses menyelesaikan sengketa dan tata usaha negara. Dan di sini eh, dapat kita lihat gambar di sini menjelaskan bahwa apabila asas-asas umum dari administrasi negara yang baik akan mendapatkan fasilitas yang sesuai bagi pelayanan yang akan diberikan oleh badan-badan pemerintah yang pastinya asas-asas ini dapat mempengaruhi dari yang tadi saya jelaskan, yaitu pastinya kejujuran. Dengan adanya asas-asas ini pastinya eh, pelayanan akan berjalan dengan baik dan juga akan akan mendapatkan fasilitas yang layak. Dan selanjutnya yaitu ada gambar yang memperlihatkan pergantian kekuasaan. Jadi dengan adanya asas-asas pemerintahan negara yang baik akan menyebabkan kekuasaan tidak akan semena-mena dengan diberlakukannya asas-asas ini. Kekuasaan jadi dibatasi dan juga kekuasaan akan dipantau dan juga eh, kekuasaan ini juga pastinya bisa 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 saja eh, dapat di dapat di dapat diturunkan atau dapat dapat diturunkan kapan saja atau bisa dilakukannya eh, pergantian dari pemerintahan atau penjabat dengan ketentuan, yaitu pastinya pastinya akan lebih leluasa, akan dibatasinya kekuasaan ini ya, dan tidak semena-mena pastinya di gambar ini gitu. Dan kesimpulannya, jadi asas-asas umum administrasi negara ini adalah prinsip yang dibuat untuk menjaga administrasi negara terhindar dari kejahatan sosial seperti korupsi, dan juga agar masyarakat dapat terhindar bagi masyarakat tentang digunakan apa saja uang yang mereka dapat memberikan saran dan dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dan sini ditulis juga referensinya. Izin juga menambahkan ini. Jadi maksudnya yang tadi itu membatasi pemerintahan dan juga diawasinya juga pemerintahan agar tidak menyimpang dari pemerintahan yang korupsi gitu. Mungkin sekian saja presentasi presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kata yang kurang tepat atau kata yang menyimpang. Bila hisabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.